Ya, pemirsa, Anda masih bersama saya Sinta Zahra dalam segmen khusus Road to Hari Tambang dan Energi. Selain aspek teknis dan juga bisnis di sektor energi, punya dimensi sosial dan visi jangka panjang untuk energi berkelanjutan. Dan untuk membahasnya masih bersama kami Direktur Utama PT RMK Energi Tbk atau RMKE, Bapak Vincent Saputra, dan juga staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan penyelesaian isu strategis, Bapak M. Pradana Indra Putra. Pak Dana dan juga Pak Vincent masih akan membahas terkait dengan juga sektor batubara di tanah air ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Dana terlebih dahulu, apa visi besar pemerintah ya dalam membangun sistem ketahanan energi yang berkelanjutan dan juga tangguh ke depannya? Apalagi kalau kita lihat program dan juga target dari pemerintah ini adalah kita bisa swasembada energi ini. Anda melihat apakah target ini bisa tercapai dalam waktu 5 tahun ke depan, seperti misalnya melalui teknologi, pembangunan infrastruktur yang lebih merata, dan juga kolaborasi dari lintas sektor. Bagaimana Anda melihat target ini? Baik Mas Sinta, jadi pemerintah itu terutama dalam Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Pak Menteri Bahlil, kita mempunyai 3 tujuan utama yang menjadi arahan Presiden. Yang pertama ialah swasembada energi atau kita bicara juga soal kedaulatan. Kedua ialah hilirisasi, ya. Yang ketiga ialah transisi energi. Dalam konteks hari ini mungkin saya akan bicara nomor 1 sama nomor 3 terlebih dahulu. Dalam konteks yang pertama kita bicara soal swasembada maupun kedaulatan, kita tahu bersama by data, itu ketahanan minyak kita utamanya itu 19 sampai 20 harian lah, kurang lebih. Target kita 30 hari. Oleh karenanya apa? Apa yang kita lakukan misalnya? Satu, membangun kilang. Nah, ini Balikpapan insya Allah dalam waktu dekat. Gitu ya, dan kita rencanakan untuk membangun kilang-kilang berikutnya. Yang kedua apalagi storage facility. Nah, di sini Danantara akan berperan di sana. Ya, berkolaborasi dengan kami di Satgas percepatan hilirisasi juga. Nah, itu tujuan kami di sana untuk migas. Kita breakdown lagi, caranya gimana kira-kira? Satu, kalau kita lihat dari hulunya Mbak Sinta. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, Mbak Sinta juga Pak Vincent, tahun ini insya Allah kalau kita tidak meleset, lifting kita akan naik ke angka 605.000 barel per hari minimal. Dan ini kenaikan pertama dalam beberapa dekade terakhir. Gitu ya. Jadi memang ini arahan presiden yang kami eksekusi yang insya Allah tercapai. Itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua kita juga bicara juga soal transisinya itu sendiri, gitu ya. Menjamin bahwa Indonesia harus 100% merdeka dari kegelapan. Nah, ini tujuan kami itu. Nah, tadi sudah saya jabarkan sepenuhnya. Tentunya pertama, secara latar belakang kolaborasi dengan swasta menjadi kunci. Ya, kita berikan tujuannya satu, ini bukan soal mencari untung, tapi kita bicara soal national interest. Listrik harus ada di mana-mana, kira-kira seperti itu. Nah, makanya tadi pembangkit kita berikan ke swasta, 70%. Silakan swasta bangun semua pembangkitnya. Pemerintah BUMN kita fokus kepada jalur distribusinya, jalur transmisinya. Kira-kira itu ya. Tidak hanya soal listriknya, Mbak, tapi kita juga bicara soal gas rumah tangga. Kita ketahui bersama Bapak Ibu semuanya bahwa konsumsi rumah tangga Indonesia, gas utamanya, LPG masih sangat besar sekali. Impor kita luar biasa besar sekali. Gitu ya, lebih dari 6 juta. Gitu ya, produksi kita cuma 1 jutaan, kurang lebih itu. Konsumsi kita kurang lebih 8 juta. Jadi selisihnya besar sekali. Nah, kita berpikir gimana cara kita mengganti ini. Nah, kita mengganti LPG dengan 2 cara. Satu, kita membuat DME namanya, ya, di meter etil. Jadi hilirisasi batubara akan juga bermain di situ. Yang kedua apa? Gas rumah tangga. Harapannya apa? Kita nggak lagi pakai C3 C4. Kita bisa pakai CNG nanti misalnya gitu ya, untuk langsung masuk ke rumah tangga di Indonesia. Jadi ini berbagai cara yang kami lakukan, fokus kami ke sana untuk sekali lagi menjamin ketersediaan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, 3 tujuan utama itu Mbak Sinta yang akan kami lakukan. Baik, jadi artinya Anda cukup optimistis bahwa target swasembada energi ini benar-benar bisa tercapai ya Pak Dana? Dari apa yang kami lakukan sampai akhir tahun ini, insya Allah kami sangat optimis. Baik, terima kasih Pak Dana. Saya ingin kembali ke Pak Vincent. Pak Vincent, bagaimana target RMKE di jangka pendek ini seperti apa dan juga mungkin di jangka menengahnya seperti apa? Apakah akan tetap menjadi fokus pemain utama logistik batubara untuk logistik atau Anda masih ada target-target lain yang ingin dicapai? Ya. Tentunya dari jangka pendek ini kita mau memastikan dan memaksimalkan fasilitas ataupun infrastruktur yang kita sudah bangun ini beroperasi secara optimal. Itu jangka pendek. Sehingga biaya logistik, biaya angkutan, ataupun biaya distribusi batubara ini bisa kita tekan. Nah, jangka menengah dan jangka panjang, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita lagi mengkaji, ada beberapa alternatif atau investasi kita, mungkin yang di luar dari batubara, ini pelan-pelan kita mau coba untuk jalankan. Nah, harapannya di jangka menengah dan jangka panjang,
mix dari pendapatan kita bukan hanya fokus di infrastruktur ataupun di yang berkaitan dengan batu bara, tetapi ada juga untuk hal-hal yang lain. Baik, terakhir Pak Nana mungkin ada yang ingin disampaikan? Nah, dari saya sih mungkin terakhir sebagai penutup bahwa kami dari Kementerian SDM pertama sampai akhir tahun ini Mbak Sinta, alhamdulillah berbagai indikator kami menunjukkan indikator yang positif dari kenaikan lifting minyak kita, dari penyederhanaan perizinan untuk berbagai energi baru terbarukan, peningkatan kita juga fokus anggaran kita terhadap daerah 3T, utamanya juga untuk tadi listrik desa gitu ya, dan juga bantu pasang listrik baru misalnya. Jadi kami hanya ingin menyampaikan bahwa dari Kementerian SDM kami fokus pertama sekali lagi untuk bagaimana menjamin untuk energi ini harus tersedia secara utuh dan secara umum. Yang kedua, energi ini juga harus berdaulat, makanya kita mencoba terus untuk menekan impor kita. Yang ketiga adalah energi harus terjangkau, Bapak Ibu semuanya, makanya kita mencoba dengan berbagai cara, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Yang terakhir ialah energi juga harus bersih ya untuk masa depan kita. Baik, listrik andal terangi ketahanan energi ya Pak Dana dan juga Pak Vincent. Terima kasih Direktur Utama PT RMK Energi Tbk atau RMKE Bapak Vincent Saputra dan juga staf khusus Menteri SDM bidang percepatan penyelesaian isu strategis Bapak M. Pradana Indra Putra atas diskusi yang komprehensif. Thank you so much Pak untuk insight-nya. Salam sehat, sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih. Terima kasih.